mikrotiknya udah terbaca, itu di bagian sana di bawah MAC address, IP address, identity, kemudian version, board itu ada yang muncul. Tapi kalau misalkan kalau misalkan seperti ini tidak ada, berarti itu belum terhubung ya, tidak tersambung dengan baik. Oke, kita coba ke ini ya. Nah, kalau misalkan terhubung dengan baik, gini. Kemudian ada lagi sebabnya kalau misalkan tidak muncul di sini ya. Itu bisa saja yang pertama karena kabelnya ya, bisa karena kabel. Kemudian yang kedua bisa saja dalam mikrotiknya itu sudah ada konfigurasi yang paling tidak bisa masuk ke sini, itu adalah adanya konfigurasi bridge ya. Karena kalau di bridge itu tidak akan terbaca ya, karena kita tidak pakai bridge ya nanti ya, jadi kemungkinan itu akan sangat kecil. Kecuali misalkan ada yang iseng bridge-nya diaktifkan di port itu, tidak bisa kan. Nah untuk masuknya kita gunakan MAC address ya, kita gunakan MAC address, jadi tidak mengklik IP. Biasanya itu kan munculnya. Oke, jadi kita gunakan MAC address-nya. Jadi kita masuk ke konfigurasi mikrotiknya itu menggunakan MAC address ya, yaitu yang depan, yang gabungan angka dan huruf. Nah itu. Kemudian klik connect. Nah, ya, masuk ya ke menu. Kalau misalkan nanti kita praktek misalkan ya, nih sesi pertama beres, kemudian sesi kedua ada config-nya ya, ada config bekas tadi sesi 1. Kita kan bisa reset dulunya. Reset. Kemana resetnya nggak tahu? Ke sistem. Jadi coba ini. Reset config. Nah, di sana. Jadi nanti jangan di reset. Nanti yang node defaultnya di sama, kalau misalkan backup juga bisa di. Kemudian kita klik reset. Nah, itu aja. Di close. Nah, kemudian misalkan udah reset, kita masuk lagi sini. Nah, yang pertama itu biasakan kita enggak, kita tambahkan dulu identity atau identitas. Kenapa? Identity. Nah, oke. Nah, di sini identity kita kasih nama. Misalkan nama kalian, router. Langkahnya nama ditulis. Awalnya ini reset, terus ini kenapa? identity. Karena kalau misalkan kita sedang konfigurasi router dalam satu jaringan yang sama, itu biasanya ada beberapa router yang akan terbaca. Ya. Misalkan satu jaringan, ini ada 5 router. Pas kita refresh tadi kan, oh ini router mananya? Tapi kalau kita pakai identity, oh itu router saya. Jadi tidak ada kasusnya nanti router orang lain kena config atau kena reset. Nah, untuk menghindari hal tersebut, jadi kita pakai identity. Nah, itu lebih aman. Kemudian yang pertama kita, karena ini terhubung ke internet ya. Nah, jadi kita lihat dulu, kita aktifkan dulu DHCP client ya. Yang pertama. Di sini menu IP DHCP client. Kemudian kita klik tambah ya kan. Ini sama lah, pasti udah tahu ya. Ditambah. Nah, ini pilih interface-nya, interface mana yang terhubung ke. Nah, ya misalkan di sini kan contohnya interface 1 terhubung ke internet. Nah, itu. Kemudian kita apply. Nah, itu nanti sampai ada statusnya bound, yaitu dia sudah mendapatkan IP address. Jadi kita dulukan ini aja. Jadi ngecek internetnya dapat ke. Kalau misalkan udah jauh-jauh, ternyata internetnya udah dapat. Nah, jadi kita cek dulu ini. Kemudian ke biasanya kemana dulu? Interface. Interface di sini apa? Berarti mengaktifkan WLAN.
Ya, nah ini kan tandanya X. Ya ini mau di interface atau di wireless juga bisa ya. Ini ada, lihat di atas kan ada interface, ada wireless, bisa. Mau di interface bisa, di wireless bisa. Ya, gimana kalian biasanya aja, enaknya gimana ya. Karena kan sama aja. Ya, klik, kemudian nanti di checklist ya, itu artinya enable ya. Setelah itu apa? SSID-nya diganti dulu atau kita buat IP dulu? Oh, di setting dulu. Oke. Nah, ini di sini di setting dulu. Ini modenya apa? Nah, di sini oke. Di bandnya diganti nggak? Ganti. Apa? Kenapa diganti ke BG? Nah, kalau B itu berapa? Oke, jadi ini band itu di sini jadi berhubungan dengan frekuensi ya, frekuensi sinyal wifi-nya. Ini kan ada yang 2 GHz ya, atau biasanya kalau ABGN ya ada di sini. Ini tidak ada ya. BGN itu 2 ya, tapi kalau misalkan ada A di sini berarti ada 5 ya, 5 GHz. Jadi maksudnya band ini menyesuaikan ya. Contohnya perangkat wifi di HP itu berapa bandnya. Misalkan kalau di HP itu biasanya pakai N atau B 2 GHz. Jadi baru bisa terhubung ke wireless ini atau ke wifi kalian. Jadi kalau misalkan di sininya kalian setting bandnya itu 5 GHz tapi HP-nya 2 GHz, itu tidak akan terdeteksi si wifi-nya. Jangankan terhubung tapi terdeteksi juga tidak ya. Oke, jadi bagian itu ibaratnya yang berarti banyak gitu kan. Tidak hanya B saja, tidak G saja, tapi N juga ya. Termasuk di kecepatannya, kecepatan transfer datanya itu B. Channelnya oke, channelnya kita diamkan saja. Kemudian frekuensi boleh, silakan. Sini mau tetap juga tidak apa-apa. Kita mau auto berarti otomatis oleh sistemnya. Kemudian SSID ini untuk apa? Nama ya, nama yang nantinya tampil di wifi-nya ya. Nanti terdeteksi namanya apa. Oke, kita kalau di sini sesuaikan ya nanti kayak nama peserta kemudian proxy utama ya. Ya jadi nanti nama misalnya siswa di proxy gitu ya. Proxy kata. Tidak di sini tidak ya. Tidak pakai ya gitu ya. Untuk security profile-nya pakai nggak? Berarti di loss ya. Oke, kita play di sini. Oke, sehingga nanti akan terdeteksi. Nah, ada ya. Siswa proxy kakak. Nah, itu muncul. Betul. Ya. Selanjutnya karena barusan WLAN kita udah setting, berarti kita buat apa? IP pengalamatan. Nah, di sini menu IP kemudian address. Oke, kita tambahkan. Tadi untuk WLAN dulu ya. Di sini kalau di soal WLAN itu paketnya 200.1 ya. 119.68. 1.1/24 ya. Networknya otomatis ke 0. Kemudian satu lagi ke berapa? Yang lainnya ya, ether 2. Kita tambahkan ether 2 sama seperti tadi. Cuma nanti di interface-nya kita ganti ke ether 2 ya.
itu untuk jaringan lokalnya 100. Size-nya berapa? 5. Kabelnya rada logor. Oke, udah ya. Jadi ada 3 interface ya, nanti di address di situ. Ya. Jadi tadi yang Ether 1 itu secara otomatis masuk ke sana atau bisa katakan DHCP. Oke. Selanjutnya ke Oke, kita buatin DHCP servernya. Silakan. Jadi supaya kalian udah biasa dengan langkah itu urutannya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang berbeda nanti tanyakan. Jadi Bapak ikutin. Ya di sini berapa? 100. Jadi ada berapa klien? 99. Nah, berarti 2 sampai 100. 2 sampai 100. Oke, kita next di sini. Nah, udah buat ya. DHCP kliennya udah. Jadi kalau misalkan kita coba hubungkan itu udah oke begini. Dia langsung. Kita coba ya, hubungkan. Kita dapat itu enggak? Nah, connect ya. Karena tidak pakai password. Tidak pakai password. Evan, ini nyambung nggak? Nyambung nggak? Oh ini. Ada internetnya nggak? Ada Pak, udah. Udah. Tadi. Oh udah deh. Dapat ID. Oke, kita lihat ya. Betul tidak? Tadi yang kita masukkan itu range ID-nya kan 2 sampai 100 ya. Nah, ini dapat berapa? Nah, biasanya kalau mikrotik itu dapat IP supply-nya itu dari ujung dulu. Jadi 100. Jadi mundur. Ya. Mundur. Jadi IP terbesar dulu urutannya. Jadi kan tadi 2 sampai 100. Jadi bukan 2 dulu tapi 100 dulu biasanya dapatnya. Nah, ini kita cek ya. Detail. Nah, kan dapatnya 2 100. Ya. Berarti apa? DHCP servernya udah jalan. Udah dapat. Itu cuman mengakses ke internet belum bisa. Ya, kenapa? Setting namanya. Nah, jadi nanti di firewallnya belum disetting kan? Nah, ya. Yang NAT-nya. Nah, sekarang baru kita ke IP firewall dulu ya. Di sini IP firewall. Nah, di sini. Oke, ke menu NAT ya. Nah, di sini kita tambahkan rules baru ya. Nah, di sini sign-nya itu source ya, src NAT. Kemudian out interface-nya itu ke Ether 1 ya. Atau tidak pun juga tidak apa-apa sebenarnya ya. Kalau dikosongkan juga bisa. Jadi itu mau lewat port mana bisa ya. Kalau dikosongkan, kalau kita pakai Ether 1 mau pakai silakan, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian action-nya masquerade ya. Baik. Oke. Nah, baru nanti kita coba yang kliennya tadi sudah terhubung, apakah sudah terhubung ke internet atau belum? Kita coba ping ya. Kita cek dulu jaringannya. Nah, udah ya. Ada TTL ya. Jadi udah bisa. Tapi kalau misalkan tadi NAT-nya belum ditambahkan, ini mungkin belum bisa ya. Ya udah, NAT-nya udah, DHCP server udah, kemudian ke
atau kemana dulu biasanya? DNS. Ya, yang mana di allow ya? Kemudian play dulu ya. Ada yang ditambahkan tidak? NTP dulu ya. Nanti web proxy setelah NTP. Share file, IP. Sistem NTP client. Ya, di sini di ya NTP client kan? Oke, di checklist enable. Primary-nya kita pakai yang mana? Pakai yang mana? Pakai gateway tadi. Pakai yang berapa? Enggak, tenten pangling gitu versi mikrotikna. Enggak, primary kita bisa masukkan sebenarnya nah ini di yang primary itu kita bisa tambahkan ID full ntp.org sama Asia karena ID full ntp sama ASEAN. Jadi NTP-nya kita langsung ke servernya Indonesia berarti kan? ID ya, ID full NTP ORG. Kalau yang ASEAN berarti secondary-nya. ASEAN full udah. Asia. Jadi nanti kalau misal kalian mau tambahkan ini silakan, mau yang udah biasa silakan. Jadi mau pakai ini juga boleh. Play. Nah, kan otomatis langsung. Nah, itu otomatis berubah kan? Jadi IP public biasanya. Udah. Kemudian web proxy ya. Nah, oke. Menu web proxy. Nah, di sini pakai apa? Nama ya. Nama peserta. Pakai saya boleh ID habisnya di centang ya. ID-nya maksudnya kalau kita change on disk itu nanti menyimpannya ke disk, tidak di memori si mikrotiknya ya. Jadi nanti otomatis ke hard disk yang ada di komputer atau laptopnya ya. Oh, sudah kita play ya. Akses dia play dulu, kemudian nanti akses. Oke, di sini kita tambahkan apa? Nah, karena kita di sini mau blok Linux ya. Itu bukan? Apa di sini? Untuk web proxy kan dilihat dari soal kan nggak ada keterangan harus kemana. Nah, jadi web proxy hanya dijadikan chat tujuannya gitu doang. Jadi untuk blocking website kita pakainya firewall. Firewall. Nah, sebenarnya jadi
blocking situsnya juga bisa lewat web proxy. Jadi nanti kalau misalkan situsnya di blok itu otomatis masuknya web proxy. Oke, berarti di sini biasanya gimana kalian? Di mana? Di source-nya? Di default. Oke, berarti jangan gue Oke. ini maka pakai dulu. Berarti kita pakai firewall. Oh iya. Oke, jadi sekarang kita ke firewall dulu. Nanti kita blok ya. Ini buat terangkan dulu yang blok ping ya. Jadi yang IP 2 sampai 50 ini tidak bisa nge-ping ke router. Ya. Itu di apa? Di filter terus ya. Ya, di filter terus, di firewall filter. Intinya oke, input terus. Input. Input ya, jadi setiap ada yang masuk itu artinya ya dengan apa? Shortnya berapa? 2 sampai 50 nanti itu akan diblokkan. Kemana? Ke router. Nah, router. Tadi router IP-nya berapa? 100. Jadi destination address-nya diisi kan? Diisi. Nanti yang kedua di. Oke, kita coba lagi. Bagus. Oke, jadi yang ini kita buat supaya si routernya si klien dengan IP sekian tidak bisa ping ke router ya. Oke. Protokol ICMP. Protokol ICMP. Udah. Kemudian di actionnya di drop. Oke, berarti buat log. Kita buat dulu nanti log dibuat di akhir ya. Oke, kemudian satu lagi ya, client wirelessnya tidak bisa di ping. Oke, di sini berarti apa? Forward. Sanadinya berapa? 51 ke 100 ya. Oke. Destination address-nya berapa? Jadi yang dimasukkannya apa ini? Apa yang dimasukkan di destination address apa? Ya namanya apa? Ya WLAN betul, IP WLAN. Nanti IP apa? Kenapa 0? Ya networknya ya, karena slash 24 networknya itu adalah 0. Jadi semua IP berapapun yang dipanggil di network tersebut, nah tidak akan bisa, gitu kan? Nah, kalau kita pakai slashnya 24, itu makanya yang dimasukkannya 0. Nah, itu. Terus, ICMP ya. Actionnya drop, kemudian log. Yang terakhir apa? Log ya. Plus lagi apa? Forward. 200.0
DS. Oke, kalau tidak disipun itu akan terekam semuanya, ya. Jadi pokoknya yang semua yang mencoba akses ke router itu akan tercatat. Ya. Gitu. Jadi kalau tadi berapa biasa pakai ininya? Berarti itu kalau apa? Klien WiFi kan? Nah, berarti kalau klien WiFi yang coba masuk ke router baru tercatat. Berarti selain itu bisa kan? Nah, kita dikosongkan aja biar semuanya tercatat, ya. Mau itu yang dari lokal atau wireless. Okay. Connection. Source ya bawah nih. Ini log. Log prefix. Yang ini biasa di siapa? Oh, itu disimpan Google proxy. Oke. Action. Ya. Drop aja. Ini kan kita buat log. Coba. Maksudnya log itu nanti lihat di sini. Oh, pakai coba pakai. Ini di prefixnya pakai logging. Jadi setiap ada yang itu nanti tercatat. Login, ya. Jadi yang Oke, sekarang kita coba dari klien lokal kita ngeping ke router ya. Router itu tadi 192 168 100.1 berarti. Nah, ini masih bisa. Harusnya Tidak. RTO ya. Enggak destination address-nya. Coba masuk. Ini kan IP. Oh iya kan tadi mau pasti bisa soalnya 100. Oke, iya. Kita ulang ya, pasti bisa ya karena tadi kita cek dulu. Ini pasti bisa karena IP-nya di sini 200. Yang bukan WiFi ini. Pakai yang itu. Pakai yang lokal. Tadi DHCP server. Oh, sobat. Tadi DHCP server ada yang tertinggal ya? Yang ke lokal. Ether 2. Sama ya. Ini sama ya? Ini kita cek dulu mau WiFi-nya di mana di disconnect dulu. Disable. Nah ini lokal udah dapat IP, kita disconnect dulu ya WiFi-nya ya. Kita lihat yang lokal dapat berapa IP? Iya. Di sini dapatnya 100.100. Jadi kalau misalkan ping ke
ke router itu pasti lolos, ya kan? Iya. Karena tidak terfilter yang ini. Kalau misalkan pingnya ke klien baru, ya, kita cek dulu. Coba ping ke 101 lagi ke router ya. Kita coba ping dulu ke router. Ya pasti masih TTR karena 100 itu tadi tidak termasuk yang diblokir ke router, ya kan? Nah, harusnya apa? RTO, tapi IP-nya jangan yang 100. Oke, kita coba statikan IP-nya. Tadi kan di sini firewall yang IP 2 sampai 50 tidak dapat ping ke router. Oke, kita ganti dulu. Berarti rank 2 sampai 10 5 boleh. Berarti antara 2 sampai 50 ya, sampai 50. Oke, kita coba dulu. Ya, 8 sama 844 biasanya. Oke. Nah, ini udah kita ganti ke berapa? 105 ya. Kita coba ping lagi. Nah, kan? Kemudian buka dulu. Nah, ini udah request timeout ya. Bentar. Nah, itu RTO dan kita cek di log itu ada. Nah, ini. Ada ya? Ada. Ini blog ini. Nah, ini logingnya disimpan ke di sini nggak ada ya? Ini di kedis aja biar supaya memorinya ke semuanya. Nah, ini ya. Udah kan ada tulisan logging. Jadi ada yang tadi ada yang ping kan? Ya, jadi tercatat di sini di log. Selanjutnya apa? Udah, ini yang buat yang doc situsnya pakai firewall Pak? Jangan Dina raw kok biasanya. Lewat raw biasa. Oh, lewat raw. Coba di raw. Jadi tambahnya apa di sini? Langsung ke konten. Ya. Oh, pakai gimana? Pak, web kemarin itu kadang kemarin. Yang kadang blog, kadang iya, enggak ya. jadi kita ganti webnya langsung. So, silakan biasanya pakai Memang kadang kalau web gede mah kadang masih ada soalnya di sana pasti ada penanggal lah. Jadi gimana? Ya. Itu ada Bautnya berapa? Isinya? Di Dynamics tadi? Isinya? Terus apa lagi? Setelah itu ke
hotspot. Oh, berarti cuma satu. Iya. Cuma satu itu Pak. Wi-Fi ya Pak. Oh, satu aja. Apa? Enggak lagu ini mereka lihat Pak. Ada yang udah biasa aja Pak. Terima kasih. Baik deh. Kan kalau di soal itu ada faedah MP3 sama MP4. Jadi 5 terus deh. Oke, nanti kayak ini aja dulu. Kemudian biasanya kemana? Hotspot. Nah ini, oh udah ya 100. DNS-nya apa? Biasanya di itu dikosongkan atau dikosongkan. DNS-nya mau diisi. DNS-nya udah tadi. Apa pakainya? Siswa.com. Atau nanti mau pakai nama boleh ya? Ini user untuk user ya, bisa admin aja. Kalau di sini kan di soal itu harus pakai radius, terus pakai username ya, membuat 20 akun ya. Kan kalau pakai Micron mah langsung di batch dulu ya. Ya bisa disederhanakan lagi. Kalau Micron kan kita install lagi ya, tambahan kan. Itu sebenarnya langsung di sini juga bisa. Jadi pengatur nanti ngaturnya di user ya. Misalkan user profil. Misalkan user profil. User profil misalkan siswa pakai Facebook pakai yang jalan. Oke, dan saya user dibagi ke enggak kerja 20 5 aja gitu. Jadi nanti ada 4 user. Di limit coba nah ini adalah server user profil. Jadi nanti ada profil siswa ya. Profil siswa itu bisa digunakan oleh 5 orang nantinya. So, buat bisa dulu. Oke, di sini servernya pilih semua. Misalkan siswa 1. Siswa 1 passwordnya 1 2 3 23 ya. Profilnya siswa. Nah, jadi siswa 1 itu ada 5. Jadi nanti nah, jadi siswa 1 ini bisa oleh 5 orang. Sehingga bisa disiasati oleh itu. Oke, lagi. Coba server yang mana? Oh, yang siswa coba di user. Itu semua bisa. Itu yang servernya ya. Nah, diganti ke AS 1. Yang kalau all berarti semuanya yang ada gitu. Tapi kalau mau spesifik silakan. Itu gak jadi masalah sih. Cok AS yang biasanya. Baik. Oh, terus di sini kan kita yang akun dulu, bahas akun dulu aja. Akun hotspotnya itu dibatasi ya. Yang menggunakan hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Ingat ya.
Kita buat lagi atau yang mana yang double Yang nyawa? maskulin. Langsung pada ekstra. Oh. Coba ya. Oke, pukul 7 sampai 16. Oke, coba. Pukul 7 sampai 15 aja dulu. Sampai 51. Jadi kita coba dulu sekarang. Nanti kalau udah 14.52 berjalan nggak? Ya. Ini mau buat ngecek karena kalau kita nunggu sampai jam 4 lama. Sesuaikan aja dulu. Jadi di depan 07 00. Ini udah 07 00 detik yang belakang. Eta 0 N 15 14 5 52 ya. Kita coba. Iya. 14 5 udah ulang. Satu deh jaga di HP. Iya, dihapus satu deh. Jadi masih hari ini ya, masih hari ini, jadi bukan besok gitu kan. Kalau satu day kan kalau besok Hari. ini berarti yang mana yang di blok? Ya. Akun hotspot ya harusnya berarti dia bisa connect ke internet harusnya. Ini langsung siswa kan? Siswa 1. Coba yang lain coba masuk. Ada? Oke, coba dulu. Oh di dulu kali ini jam sampai 54 passwordnya ya usernya siswa 1 passwordnya 123 cuma 4 orang lagi. Coba klik. Nah kalau inaktif berarti kan tadi udah habis masa itunya ya. Kalau merah di sini. Artinya sekarang tidak bisa. Siswa 1 di dia nama kemarin Masuk ke jaringan. Kan nggak bisa. Mas, aku hotspot hanya bisa di pada keyboard. Masih ya. Bisa nggak? Siswa 1 SM kecil. Kecil. Akunnya apa? 123. Bisa buka. Abi bisa ya.
Jadi sampai aku pada berarti. Mas kami